warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mungkin kita bisa memulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Hari ini ada yang absen? Tidak ada, Bu. Oh, masuk semua berarti ya? Iya, masuk. Rajin-rajin ya. Oke. Buku matematikanya mungkin bisa dikeluarkan terlebih dahulu dan yang lainnya dimasukkan terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Oke, kalian tahu sekarang materi apa yo? Materinya himpunan sama diagram Venn. Himpunan kan? Iya, sama diagram. Sudah belajar ya berarti ya tadi malam? Sudah, Bu. Ya, pintar. Mungkin ada yang tahu himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dinyatakan secara jelas. Oke, benar. Jadi, yang dimaksud dengan himpunan itu adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang dinyatakan dengan jelas. Contohnya, mungkin kumpulan dari buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Itu termasuk himpunan atau bukan? Masuk, Bu. Kenapa? Karena Kenapa yuk? karena buah-buahan yang huruf M itu tak tahu. Ya gini, kan kumpulan dari buah-buahan yang diawali dari huruf M kan. Kita lihat dulu buah-buahan. Ya oke, buah-buahan. Buah-buahan yang seperti apa? Buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Berarti kan jelas. Buah apa? Buah yang diawali dari huruf M. Mangga Ya kan? sama manggis. Ya, contohnya seperti itu. Mangga sama Manggis. manggis. Ya. Berarti itu termasuk ke dalam suatu Himpunan. Nah, mungkin ibu punya contoh lagi. Contohnya kumpulan dari makanan yang lezat. Nah, itu termasuk satu himpunan atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa? Menurut saya bukan himpunan karena ukuran lezat dari masing-masing seseorang itu berbeda-beda, Bu. Ya, oke. Jadi karena itu kumpulan dari makanan-makanan yang tidak lezat ini tidak bisa dikatakan suatu Himpunan. Ya, oke. Mungkin untuk menyatakan suatu himpunan itu bisa disajikan dengan 3 cara. Yang pertama, bentar ya. Yang pertama itu dengan mendaftar. Mendaftar anggotanya. Oke. Misalnya ibu punya himpunan A itu sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Oke. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan A dengan yang anggotanya himpunan bilangan prima kurang dari 10, dengan kita menggunakan cara yang mendaftar anggota-anggotanya itu, mungkin bisa kita tulis seperti ini. A sama dengan, nah di sini kita bisa menggunakan huruf berawal. Ya. Nah, di tengahnya ini baru kita tulis anggotanya berapa aja. Nah, bilangan prima yang kurang dari 10 itu berapa aja? 2, Ya benar, 2. Terus 3, 3. Terus 5, sama 5. 7. Sama 7, Bu. sudah nggak ada lagi. Sudah. Ya benar. Nah, untuk bentuk yang pertama yaitu dengan mendaftar anggota-anggotanya itu bisa kita tulis seperti ini. Kan A itu himpunan bilangan prima kurang dari 10, ya kan? Ya. Jadi bisa kita tulis dengan seperti ini. A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 itu berapa aja sih? Kan 2, 3, 5, dan 7, ya kan? Nah, baru kita pakai huruf Awal.
menjelaskan sifat-sifat dari anggota-anggota himpunannya. Yaitu kita lihat dulu di sini. A kan sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10, ya kan? Iya. Oke, kita lihat. Kita tulis dulu A. A itu apa? Himpunan bilangan Prima. ya, kita tulis. A adalah himpunan bilangan prima anggotanya berapa? Kan di sini ada batasannya, yaitu kurang dari 10. berarti A adalah himpunan bilangan prima yang anggotanya Kurang dari 10. ya benar. Oke, oke. Kita lanjut pada bentuk yang ketiga, yaitu bisa kita nyatakan dengan suatu notasi bentuk himpunan. Nah, di sini kita menggunakan beberapa simbol yang ada di dalam matematika. Contohnya itu seperti ini. Di sini kan ada A ya, ya kan? Ya Bu. A sama dengan himpunan bilangan prima kurang dari 10. Nah, di sini kita memakai kurung-kurungan lagi. Nah, bedanya di sini kita menggunakan X. Di mana X-nya apa? Kurang dari berapa pembatasnya? Kurang dari 10 Bu. Berarti di mana X itu kurang dari 10 dan X itu elemen bilangan apa? Elemen prima, bilangan prima. Elemen bilangan prima. Nah, dari sini kalian paham? Paham. Mungkin bisa dibaca ulang. Ayo, siapa yang mau? Saya Bu. Ya, ayo dibaca ulang. Di mana X Ya, kurang dari 10, X elemen bilangan prima. ya benar. Oke, Ibu punya contoh. Yaitu ketika A sama dengan himpunan bilangan real yang lebih dari sama dengan 8. Ketika kita buat ke dalam notasi pembentuk himpunan itu seperti apa? Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, apa? Di mana X Ya, lebih dari sama dengan 8 Ya. dan X elemen bilangan real. ya benar. Berarti kan sudah paham ya? Paham Bu? Ya, pintar-pintar. Oke, nah dari himpunan-himpunan ini kita bisa menyajikan ke dalam diagram Venn. Oke, sebelum kita melanjutkan pada diagram Venn, mungkin kita perlu memahami apa sih itu himpunan kosong dan juga apa sih itu himpunan semesta. Karena dengan kita memahami apa sih itu himpunan kosong dan juga apa itu himpunan semesta, itu bisa mempermudah kita ketika kita menyajikan himpunan-himpunan yang ada ke dalam diagram Venn. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu himpunan kosong? Saya Bu. Ya, apa? Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya bener. Kok pinter-pinter ya kelas ini ya? Belajar tadi malam Bu. Oke, himpunan kosong itu adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota di dalamnya, iya kan? Contohnya itu seperti ini. Adalah suatu himpunan bilangan prima yang kurang dari 2. Kalian tahu kenapa itu termasuk himpunan kosong? Iya Bu. Kenapa? Karena bilangan prima kan diawali dengan angka 2 Bu. Iya. Nah, kan A itu himpunan bilangan prima yang kurang dari 2 kan? Sedangkan bilangan prima itu sendiri kan dimulai dari angka 2, iya enggak? Ya kan? Iya Bu. Berarti ketika A sama dengan himpunan bilangan prima yang kurang dari 2, A tidak memiliki anggota atau bisa disebut sebagai himpunan kosong. Iya kan? Iya Bu. Oke. Yang kedua yaitu himpunan Semesta. Oke. Himpunan semesta di sini ada yang sudah tahu? Belum Bu. Loh, kok belum tahu? Iya, Jadi Bu. himpunan semesta itu oke. Tadi kan himpunan kosong. Iya. Himpunan kosong itu kan himpunan yang tidak memiliki anggota, ya kan? Iya. Nah, lain halnya dengan himpunan semesta.
semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota-anggota yang dibicarakan. Oke, kita bisa masuk pada diagram Venn. Diagram Venn. Bentar ya Ibu, gambar. Oke, ayo. Ketika Ibu mempunyai himpunan A yang mana anggotanya itu 1 dan 2, dan juga himpunan B anggotanya 3 dan 4. Oke. Dalam diagram Venn, jangan lupa pada pojok kiri atasnya itu kita tuliskan semestanya ya. Iya Bu. Untuk menyajikan kedua himpunan ini ke dalam diagram Venn ini, kita lihat dulu anggota dari himpunan A sama B itu ada yang sama apa enggak gitu loh. Ya. Ketika anggota himpunan A sama B itu ada yang sama, berarti nanti bentuknya itu akan beririsan. Akan tetapi ketika kedua himpunan ini tidak memiliki anggota yang sama, maka bentuk di dalam diagram Venn-nya itu akan menjadi suatu himpunan yang saling lepas. Ya. Iya Bu. Oke, kita lihat. Di sini pada himpunan A dan juga pada himpunan B, itu anggotanya ada yang sama apa tidak? Tidak Bu. Tidak ya? Iya. Berarti nanti bentuknya itu beririsan atau saling lepas, ayo? Saling lepas Bu. Ya, benar. Kita tulis di sini. Ini untuk himpunan bilangan A dan juga yang ini untuk himpunan bilangan B. Himpunan bilangan A anggotanya berapa aja? 1, 2. Ya, benar. Untuk himpunan B itu berapa? 3 dan 4. Kita lihat. Karena pada himpunan A dan juga himpunan B itu anggotanya tidak ada yang sama, berarti bentuk diagram Venn-nya itu adalah himpunan yang saling lepas. Lepas. Ya, Iya. dari sini ada yang ditanyakan? Tidak Bu, jelas. Sudah paham semua ya? Paham. Oke. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi pada hari ini? Ayo. Ibu Saya, kasih Bu. nilai. Saya. Ya, ya. Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dinyatakan secara jelas. Nah, kumpulan tersebut bisa dinyatakan melalui 3 cara, yaitu mendaftar anggotanya, menjelaskan sifat anggotanya, Terus? dan notasi pembentuk himpunan. Ya, benar. Terus apa lagi? Dan yang itu tuh Bu, yang Nah. diagram Venn itu. Ya, ini ya. Iya. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kan kita belajar himpunan. Ya. Kita ingat kembali himpunan itu apa? Kumpulan dari objek-objek yang dinyatakan secara jelas. Nah, untuk menyajikan sendiri itu bisa dengan cara mendaftar anggota-anggotanya. Ya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat dari anggota. Dan yang ketiga, membentuk suatu himpunan. Nah, dari himpunan-himpunan ini bisa kita sajikan dalam bentuk diagram Venn. Oke, mungkin Ibu cukupkan ya untuk pertemuan kali ini ya. Oh ya, Bu. supaya kalian lebih paham lagi, mungkin kalian bisa membuka bukunya pada halaman 40 itu. Ya Bu. Nah, itu kan ada latihan itu ya, Ya. untuk nomor 1 sampai 10. Nah, itu bisa kalian kerjakan di rumah. Oke, mungkin untuk pembelajaran pada hari ini bisa dicukupkan ya. Ya Bu. Untuk mengakhiri, kita bisa berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.